Halo, selamat pagi semua. Selamat datang di pertemuan kita hari ini. Pada sesi ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan mendasar dalam pemahaman teologi kita, yaitu perbedaan antara Israel dan gereja dalam rencana Allah. Sebagai bagian dari silabus dan rencana pembelajaran semester RPS yang sudah saya share di Classroom yang telah disusun, topik ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana Allah bekerja melalui sejarah, khususnya dalam konteks dispensasi kasih karunia yang dimulai dari Kisah Para Rasul 13. Kita tahu bahwa sepanjang sejarah Alkitab, Allah bekerja melalui dua entitas utama, yaitu Israel dan gereja. Keduanya memiliki peran yang unik dan berbeda dalam rencana keselamatan Allah. Tetapi seringkali ada kebingungan mengenai hubungan di antara keduanya. Oleh karena itu, hari ini kita akan melihat secara detail bagaimana perbedaan ini dinyatakan dalam Alkitab, dengan menyoroti beberapa aspek penting seperti status umat pilihan, janji-janji Allah, dan juga pemenuhan nubuatan dalam kaitannya dengan Israel. Serta kita juga akan membahas tentang peran gereja sebagai tubuh Kristus, panggilan universal, dan keterkaitannya dengan Israel. Sebagai seorang yang memegang pandangan dispensasional, kita akan menekankan bahwa Allah memiliki rencana yang jelas untuk masing-masing kelompok ini, yaitu Israel dan gereja tubuh Kristus. Dengan perbedaan yang signifikan dalam peran dan fungsi mereka dalam sejarah penyelamatan, ini adalah dasar yang akan membantu kita lebih memahami bagaimana rencana Allah berkembang dari bangsa Israel di Perjanjian Lama hingga lahirnya gereja di Perjanjian Baru. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan memfokuskan diri untuk memahami konsep-konsep ini secara jelas, sehingga kita dapat melihat keindahan dan keagungan rencana Allah yang sempurna. Mari kita lihat slide berikutnya. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan membahas konsep penting dalam teologi, yaitu teologi dispensasi. Teologi dispensasi yang sudah kalian pelajari pada semester-semester sebelumnya adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana Allah bekerja dan berinteraksi dengan manusia sepanjang sejarah. Apa yang menarik dari teologi ini adalah pembagian sejarah umat manusia ke dalam periode-periode atau yang disebut sebagai dispensasi. Setiap dispensasi merupakan masa tertentu atau waktu tertentu di mana Allah memiliki cara unik dalam mengatur, menuntun, dan mengungkapkan rencananya bagi umat manusia. Nah, kalian mungkin bertanya, mengapa kita perlu memahami dispensasi? Nah, teologi dispensasi menekankan bahwa ada perbedaan dalam cara Allah memperlakukan manusia dari satu periode ke periode lainnya. Misalnya, bagaimana Allah berinteraksi dengan Adam di Taman Eden sangat berbeda dengan bagaimana Allah berinteraksi dengan bangsa Israel di bawah hukum Taurat. Selain itu, teologi ini juga membantu kita memahami perbedaan peran antara Israel dan gereja dalam rencana keselamatan Allah. Dalam teologi dispensasi, sejarah umat manusia dibagi menjadi beberapa dispensasi. Kita bisa memulainya dengan zaman Adam, yaitu periode ketika manusia pertama kali diciptakan dan hidup di Taman Eden. Allah memberikan aturan sederhana kepada Adam dan Hawa, tetapi mereka melanggar aturan itu, yang akhirnya membawa dosa ke dunia. Ini menjadi cikal bakal perjanjian-perjanjian Allah dengan manusia di periode-periode berikutnya.
Kemudian kita memiliki zaman Nuh, di mana manusia semakin jahat dan Allah memberikan hukuman melalui air bah. Setelah itu Allah membuat perjanjian dengan Nuh dan berjanji tidak akan lagi menghancurkan bumi dengan air bah. Lalu ada zaman Abraham yang merupakan fondasi bagi bangsa Israel. Allah membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, dan dari sini kita mulai melihat rencana Allah yang lebih spesifik untuk Israel sebagai bangsa pilihan. Salah satu hal utama yang harus dipahami dalam teologi dispensasi adalah bagaimana peran Israel dan gereja sangat berbeda dalam rencana Allah. Dalam perjanjian lama, kita melihat bahwa Israel dipilih sebagai bangsa yang khusus, sebagai umat yang Allah gunakan untuk menjadi perantara perjanjiannya dengan seluruh dunia. Namun, setelah kedatangan Yesus Kristus, kita masuk ke zaman anugerah, di mana gereja yang terdiri dari semua orang percaya di seluruh dunia menjadi manifestasi dari musterion, yaitu gereja secara biologis. Inilah masa di mana kita hidup saat ini, sebuah dispensasi yang ditandai oleh kasih karunia Allah yang diberikan kepada semua orang percaya dalam Yesus Kristus. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun Israel dan gereja memiliki peran yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memuliakan Allah. Gereja dipanggil untuk melanjutkan misi Allah dengan menjangkau seluruh bangsa dan memberitakan Injil keselamatan. Gereja terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang, ras, dan suku bangsa yang bersatu dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi, apa manfaat memahami perbedaan ini? Nah, dengan memahami teologi dispensasi, kita bisa menafsirkan Alkitab dengan lebih akurat, terutama dalam memahami perbedaan antara janji-janji yang Allah berikan kepada Israel dan janji yang Allah berikan kepada gereja. Ini akan membantu kita dalam mengaplikasikan kebenaran Allah dengan lebih tepat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya, teologi dispensasi membantu kita untuk memahami bagaimana Allah bekerja melalui berbagai periode waktu yang berbeda, dan setiap dispensasi memiliki aturan, fokus, dan tujuan yang unik. Tetapi semuanya bertujuan untuk menggenapi rencana Allah bagi umat manusia. Dan dalam pelajaran berikutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana dispensasi ini bekerja dan apa peran kita sebagai gereja di dalamnya. Mari kita lihat slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke dalam poin-poin spesifik, mari kita pahami terlebih dahulu bahwa Israel memainkan peran yang sangat penting dalam rencana besar Allah, seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Sejak awal, Allah memilih bangsa ini sebagai alatnya untuk menyatakan dirinya kepada dunia dan membawa berkat bagi semua bangsa. Perjalanan bangsa Israel dimulai dari Abraham hingga para nabi, menunjukkan bagaimana Allah menggunakan umat ini untuk menyampaikan janji-janjinya dan menggenapi nubuatan-nubuatan yang telah Dia nyatakan. Dan pada slide ini, kita akan membahas 3 poin penting terkait peran Israel dalam rencana Allah, yang terdiri dari umat pilihan, kedua, janji-janji Allah, dan ketiga, pemenuhan nubuatan. Setiap poin ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana Allah bekerja secara khusus melalui Israel, dan bagaimana setiap bagian ini
saling terkait dalam sejarah penyelamatan Allah. Nah sekarang, mari kita bahas masing-masing poin tersebut lebih dalam. Yang pertama, umat pilihan. Ketika kita berbicara tentang Israel, kita harus ingat bahwa bangsa ini memiliki posisi yang unik dan istimewa dalam rencana Allah. Israel bukanlah bangsa yang dipilih karena kekuatan dan kehebatannya, melainkan karena kasih karunia Allah. Dalam perjanjian lama kita melihat bahwa Allah memilih Abraham sebagai bapa dari bangsa ini. Pemilihan Abraham dan keturunannya adalah titik awal dari perjalanan besar Allah dengan Israel, yang menjadikan umat pilihannya di antara semua bangsa-bangsa. Nah, melalui Israel, Allah ingin menegakkan kesaksiannya kepada dunia. Bangsa ini dipilih untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain dan menampilkan karakter Allah yang kudus dan adil. Israel diberi tanggung jawab untuk menjaga perjanjian-perjanjian Allah dan menjalankan hukum-hukumnya. Pemilihan ini adalah bagian penting dari rencana besar Allah, karena melalui Israel Dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi meskipun ada banyak kegagalan dan pemberontakan dalam sejarah panjang Israel, pemilihan mereka tetap merupakan bukti kasih setia Allah terhadap bangsa ini. Yang kedua, yaitu janji-janji Allah. Allah tidak hanya memilih Israel sebagai umat pilihannya, tetapi Dia juga membuat janji-janji yang khusus kepada mereka. Salah satu janji yang paling mendasar yang Allah buat adalah perjanjiannya dengan Abraham. Kita masih ingat ya di dalam Kejadian pasal 12. Dalam perjanjian ini, Allah menjanjikan beberapa hal, yaitu keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar, tanah yang diberikan kepada mereka, dan berkat bagi semua bangsa melalui keturunan Abraham. Dan itulah beberapa penjelasan singkat tentang janji Abraham dalam Kisah Kejadian pasal 12. Perjanjian ini adalah dasar dari segala sesuatu yang Allah lakukan melalui Israel. Janji-janji Allah kepada Israel gak berhenti sampai di sana. Melalui berbagai periode dalam sejarah mereka, Allah terus-menerus memperbarui janjinya, termasuk memberikan hukum Taurat kepada Musa dan janji-janji lainnya yang terkait dengan kerajaan mereka. Meskipun Israel seringkali tidak setia, Allah tetap selalu setia kepada janji-janjinya. Di tengah penderitaan dan pembuangan, Allah menjanjikan pemulihan bagi Israel dan membangun kembali mereka sebagai bangsa yang berdaulat. Janji ini mencapai puncaknya dalam kedatangan Mesias yang akan datang dari garis keturunan Daud sebagai pemenuhan janji Allah kepada Israel. Yang ketiga, yaitu pemenuhan nubuatan. Israel juga memainkan peran penting dalam pemenuhan nubuatan. Sejak awal, melalui nabi-nabi, Allah berbicara tentang Mesias yang akan datang dan mendirikan kerajaan yang kekal. Banyak nubuatan dalam perjanjian lama secara spesifik merujuk kepada Yesus Kristus dan kerajaannya. Misalnya, Yesaya berbicara tentang hamba yang menderita, yang digenapi dalam penderitaan Yesus di kayu salib. Nubuat ini dan banyak lainnya menunjukkan bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Bahkan ketika Israel sendiri seringkali gagal untuk memenuhi
panggilan mereka. Namun kita juga harus memahami bahwa masih ada nubuat-nubuat yang akan digenapi di masa depan. Dispensasi kasih karunia yang dimulai dari Kisah Para Rasul pasal 13 adalah masa di mana fokus Allah beralih kepada gereja, dan ini sifatnya misterius, yaitu rahasia. Gereja tubuh Kristus. Namun itu tidak berarti bahwa Allah sudah selesai dengan Israel. Sesuai dengan teologi dispensasi, kita percaya bahwa pada akhir zaman Allah akan kembali bekerja secara khusus melalui bangsa Israel. Israel akan mengalami pemulihan penuh, dan nubuatan-nubuatan yang mengenai kerajaan Mesias yang memerintah dari Yerusalem akan digenapi. Ini adalah bagian dari janji setia Allah kepada umat pilihannya. Jadi, dalam keseluruhan rencana Allah, Israel memainkan peran penting. Mereka adalah umat pilihannya yang menerima janji-janji Allah, dan melalui mereka nubuatan-nubuatan penting tentang Mesias digenapi. Sebagai orang yang percaya pada teologi dispensasi, kita melihat bahwa rencana Allah bekerja melalui dispensasi ini. Terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah mengikuti pembahasan ini. Sebagai langkah selanjutnya, sebelum kita masuk dalam pembahasan berikutnya, saya akan memberikan beberapa soal yang perlu kalian jawab. Kiranya kalian dapat menjawab soal-soal tersebut dengan baik berdasarkan penjelasan yang telah diberikan. Selamat belajar. Pada bagian ini, kita akan membahas peran gereja dalam rencana Allah, terutama dari sudut pandang dispensasi kasih karunia. Sebagai seorang dispensasionalis, kita dapat melihat perbedaan yang jelas antara Israel dan gereja dalam rencana Allah. Gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, yang disatukan dalam iman kepada Yesus Kristus. Gereja memiliki tugas khusus untuk menjadi alat Allah dalam masa dispensasi kasih karunia ini, di mana misi mereka adalah memberitakan Injil keselamatan kepada dunia. Pada slide ini, kita akan membahas 3 aspek penting yang menggambarkan peran gereja dalam rencana Allah, yaitu 1. Tubuh Kristus, 2. Panggilan universal, dan 3. Keterkaitan antara Israel dan gereja. Mari kita lihat lebih lanjut tentang bagaimana aspek ketiga ini menunjukkan posisi gereja dalam rencana Allah yang luas. Yang pertama, tubuh Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus memiliki peran yang sangat penting dalam rencana Allah, terutama dalam konteks zaman kasih karunia. Dalam ajaran dispensasi, gereja tidak terlihat di Perjanjian Lama dan baru diungkapkan dalam Perjanjian Baru, khususnya melalui pewahyuan kepada Rasul Paulus. Gereja bukanlah kelanjutan dari Israel, tetapi sebuah entitas baru yang terdiri dari orang-orang percaya dari berbagai bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi, yang disatukan dalam iman kepada Kristus. Sebagai tubuh Kristus, gereja memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan Kristus sebagai kepala. Setiap anggota tubuh ini, yaitu orang-orang percaya, memiliki peran dan fungsi khusus yang diberikan oleh Roh Kudus. Mereka dipanggil untuk saling membangun, bekerja sama, dan memperluas misi Kristus di bumi. Namun, gereja bukanlah alat untuk membangun kerajaan Allah secara fisik di dunia saat ini. Fokus utamanya adalah menyebarkan Injil kasih karunia kepada semua orang,
Membawa kabar baik dalam keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Kristus yang mati dan bangkit. Dalam rencana Allah, gereja juga menantikan pengangkatan, yaitu saat di mana orang percaya akan diangkat untuk bertemu Kristus di angkasa. Ini adalah momen penting yang ditunggu-tunggu oleh gereja dalam dispensasi kasih karunia. Gereja tidak menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk mendirikan kerajaannya di bumi, tetapi menantikan pengangkatan yang akan terjadi sebelum masa kesusahan besar, dan pada saat itu gereja akan diangkat dari dunia dan memasuki kemuliaan. Sebagai tubuh Kristus, gereja dipanggil untuk terus bertumbuh secara rohani, menjalankan misi pengabaran Injil, dan menjaga hubungan erat dengan Kristus sebagai kepala. Rencana Allah bagi gereja dalam dispensasi ini berpusat pada penyebaran kasih karunia dan penantian pengangkatan, menandai perbedaan peran gereja dibandingkan dengan Israel dalam rencana keseluruhan Allah. Yang kedua, berbicara tentang panggilan universal. Salah satu aspek utama dari gereja adalah panggilan universalnya. Injil Kristus tidak terbatas pada satu bangsa atau kelompok etnis tertentu, melainkan diperuntukkan bagi semua orang tanpa memandang ras, suku, atau budaya. Dalam dispensasi kasih karunia, gereja dipanggil untuk menjangkau semua bangsa dan membawa mereka menuju keselamatan dalam Kristus. Yesus memberikan amanat anugerah kepada umatnya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20 yang mengatakan, "Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seolah-olah Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Panggilan ini menekankan bahwa misi gereja adalah sebagai perpanjangan tangan Kristus yang membawa pesan rekonsiliasi bagi seluruh dunia. Panggilan universal ini menegaskan bahwa misi gereja bersifat global, bahwa semua orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, diundang untuk berdamai dengan Allah melalui Kristus. Ini adalah bagian penting dari rencana Allah dalam dispensasi kasih karunia ini, di mana tidak ada lagi pemisah antara Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Karena semuanya dipanggil untuk berpartisipasi dalam keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Gereja adalah alat Allah untuk menyampaikan pesan damai dan kasih karunia ini kepada dunia. Yang ketiga, keterkaitan dalam konteks teologi dispensasional. Kita melihat adanya keterkaitan antara Israel dan gereja. Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, gereja merupakan kelanjutan dari rencana Allah yang dimulai dengan Israel. Namun, gereja bukanlah pengganti Israel. Dispensasi kasih karunia tidak menggantikan janji-janji Allah kepada Israel, tetapi menggenapinya dalam Yesus Kristus. Dispensasi kasih karunia adalah periode khusus dalam rencana Allah yang dimulai setelah penolakan Israel terhadap Mesias dan berfokus pada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus yang ditujukan kepada seluruh bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa janji-janji Allah kepada Israel dihapus atau dialihkan ke gereja. Sebaliknya, janji-janji Allah kepada Israel masih berlaku dan akan dipenuhi di masa depan, terutama dalam konteks kedatangan Kristus yang kedua dan pemulihan Israel. Penekanan pada penggenapan dalam Yesus Kristus berarti bahwa melalui Kristus banyak janji yang diberikan kepada Israel, seperti janji tentang Mesias dan keselamatan, mulai terwujud. Meski demikian, janji-janji spesifik tentang Israel sebagai bangsa
seperti pemulihan kerajaan dan tanah perjanjian, tetap menunggu penggenapannya secara penuh di masa depan. Jadi, gereja menjalankan misi kasih karunia di dunia saat ini tanpa menghapus hak-hak dan janji-janji Allah kepada Israel. Gereja merupakan perpanjangan dari janji-janji keselamatan Allah. Namun gereja mempunyai tugas yang berbeda. Allah masih memiliki rencana bagi Israel dalam konteks melestarikan nubuatan akhir zaman. Gereja selama masa dispensasi ini menjadi wadah bagi semua orang percaya, baik Yahudi maupun juga non-Yahudi, untuk bersatu dalam iman kepada Kristus. Namun, kita juga percaya bahwa pada akhir zaman Allah akan kembali bekerja secara khusus melalui Israel sesuai dengan nubuatannya. Jadi, dalam rencana besar Allah, Israel dan gereja saling melengkapi, tetapi tetap memiliki fungsi yang berbeda dalam dispensasi yang berbeda. Jadi, gereja memainkan peran penting dalam rencana Allah selama masa dispensasi kasih karunia ini. Teman-teman mahasiswa yang terkasih, kita sering mendengar istilah Israel dan gereja dalam pembahasan Alkitab. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah keduanya merupakan hal yang sama atau ada perbedaan mendasar? Dan untuk menghindari kesalahpahaman hari ini, kita akan mengupas dengan rinci perbedaan antara Israel sebagai bangsa pilihan Allah dalam perjanjian lama dan gereja tubuh Kristus yang lahir pada era perjanjian baru. Pemahaman ini sangat penting dalam konteks dispensasionalisme karena menyangkut peran dan tujuan unik dari kedua entitas ini dalam rencana keselamatan Allah. Kita tahu dari Alkitab bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah sejak perjanjian lama. Allah memilih Abraham, kemudian keturunannya melalui Ishak dan Yakub yang kemudian dikenal sebagai bangsa Israel. Israel adalah bangsa yang dipilih Allah untuk menjadi pembawa perjanjian, hukum Taurat, dan wahyu-wahyunya. Mereka adalah umat yang dipanggil secara khusus untuk hidup di bawah hukum Taurat dan mewarisi janji-janji Allah tentang tanah perjanjian. Namun, ketika kita sampai pada perjanjian baru, kita melihat ada sesuatu yang baru dan berbeda. Ada satu entitas yang disebut gereja tubuh Kristus, yang terdiri dari orang-orang percaya dari segala bangsa, suku dan bahasa, baik orang Yahudi maupun juga non-Yahudi. Gereja bukan hanya terdiri dari satu bangsa seperti Israel, tetapi dari semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari sudut pandang dispensasionalis, gereja dan Israel adalah dua entitas yang sangat berbeda. Gereja bukanlah pengganti dari Israel, dan Israel sendiri bukanlah bagian dari gereja tubuh Kristus yang disebut oleh Paulus. Mari kita lihat perbedaan-perbedaan ini secara lebih mendalam. Untuk memperjelas perbedaan ini, mari kita lihat ada beberapa poin penting yang membedakan Israel dan gereja tubuh Kristus. Poin yang pertama yaitu identitas. Israel adalah bangsa pilihan Allah, diturunkan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Israel terdiri dari keturunan fisik yang ditetapkan Allah untuk membawa perjanjian
dan hukum Taurat, Allah memilih Israel sebagai bangsa khusus untuk menunjukkan jalannya kepada dunia. Mereka adalah umat yang dipilih berdasarkan hubungan biologis, yaitu keturunan dari garis keturunan Abraham. Dan dalam konteks ini, menjadi bagian dari Israel berarti menjadi bagian dari sebuah bangsa yang secara fisik ditandai sebagai keturunan Abraham. Sebaliknya, gereja tubuh Kristus terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik dia Yahudi maupun non-Yahudi, yang diselamatkan oleh iman, bukan karena keturunan fisik. Gereja adalah entitas yang berbeda, dibentuk oleh Roh Kudus melalui iman kepada Yesus Kristus, di mana setiap anggotanya menjadi bagian dari tubuh Kristus dan dengan Kristus sebagai kepala. Ini berarti bahwa gereja melampaui batas-batas etnis, budaya, dan bangsa. Perbedaan yang kedua, yaitu dari perjanjian. Israel memiliki perjanjian khusus dengan Allah yang melibatkan janji tanah, keturunan, dan hukum Taurat. Janji-janji Allah kepada Israel bersifat eksklusif dan mengacu kepada tanah, perjanjian, serta keturunan biologis Abraham. Israel menerima perjanjian Sinai dan hukum Taurat di bawah kepemimpinan Musa. Nah, pada pelajaran perjanjian ini akan lebih dalam dipelajari di dalam mata kuliah teologi perjanjian baru 2, yang secara spesifik itu membahas tentang perjanjian dan anugerah. Saya akan lanjutkan. Mereka hidup di bawah aturan hukum dan spesifik, yaitu Israel, termasuk peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka, upacara mereka, keagamaan mereka, dan moralitas mereka. Perjanjian ini diberikan kepada mereka sebagai bangsa, dan janji-janji Allah kepada Israel termasuk janji tanah, keturunan, dan berkat yang mengalir dari ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Sementara itu, gereja tubuh Kristus hidup di bawah perjanjian baru yang dibangun di atas kasih karunia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Gereja tidak terikat pada hukum Taurat, tetapi hidup dalam kebebasan kasih karunia. Janji-janji kepada gereja bersifat rohani, bukan janji-janji tentang tanah atau keturunan fisik, tetapi janji tentang keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup kekal dalam Kristus. Yang ketiga, perbedaannya dapat dilihat dari tujuan. Tujuan Israel adalah untuk menjadi bangsa yang kudus dan kerajaan imam, yang menyatakan kemuliaan Allah kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Allah menetapkan mereka untuk menjadi teladan, untuk menjadi terang melalui ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Bagaimana hidup di bawah pemerintahan Allah serta menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain melalui ketaatan mereka kepada hukum-hukum Tuhan. Mereka memainkan peran yang sentral dalam sejarah keselamatan, termasuk peran mereka dalam membawa Mesias ke dunia melalui garis keturunan mereka. Di sisi lain, gereja tubuh Kristus memiliki tujuan yang berbeda. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini, menyampaikan Injil kasih karunia kepada semua bangsa. Ingat 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Tugas utama gereja adalah memberitakan Injil,
membawa pesan keselamatan kepada semua orang, dan membangun tubuh Kristus dalam kesatuan dan kasih. Gereja memiliki panggilan universal yang tidak terikat pada batas-batas etnis atau geografis seperti Israel. Nah, inilah yang menjadi perbedaan yang ketiga. Dan perbedaan yang keempat, yaitu hubungan dengan Kristus. Sebagian besar dari Israel sebagai bangsa menolak Yesus sebagai Mesias. Meskipun ada sisa yang percaya Yesus datang kepada umatnya, tetapi umatnya tidak menerimanya. Ingat pada Yohanes pasal 1 ayat 11. Penolakan ini menjadi bagian dari alasan mengapa Allah memperluas kasih karunia-Nya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi melalui gereja. Sebaliknya, gereja tubuh Kristus terdiri dari orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Gereja adalah tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan semua orang percaya disatukan dalam satu tubuh melalui iman. Hubungan antara gereja dan Kristus adalah sangat unik. Kristus adalah kepala gereja yang membimbing, memelihara, dan menyatukan setiap anggotanya. Perbedaan yang kelima dapat dilihat dari akhir zaman dan penggenapan nubuatan. Israel masih memiliki tempat khusus dalam rencana Allah untuk penggenapan nubuatan. Meskipun Israel telah menolak Yesus sebagai Mesias, Allah masih akan memulihkan mereka dalam masa depan, terutama dalam konteks kerajaan mesianik atau dalam yang disebut kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Nubuatan dalam kitab Wahyu dan nabi-nabi di Perjanjian Lama berbicara tentang pemulihan Israel dan pemenuhan janji-janji Allah mengenai tanah dan kerajaan. Sementara itu, gereja tubuh Kristus tidak terikat dengan janji-janji fisik seperti tanah atau kerajaan di dunia. Gereja menantikan pengangkatan atau yang kita kenal disebut rapture, di mana Kristus akan datang untuk menjemput orang percaya sebelum dimulainya masa kesusahan besar dan pemulihan Israel. Fokus utama gereja adalah keselamatan jiwa dan kehidupan yang kekal di hadapan Allah. Dan untuk penjelasan-penjelasan lainnya tentang perbedaan Israel dan gereja tubuh Kristus, kalian dapat lihat dalam tabel slide pembelajaran kita saat ini. Kesimpulannya, teman-teman mahasiswa, melalui penjelasan ini kita dapat melihat bahwa Israel dan gereja tubuh Kristus memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam rencana Allah. Israel adalah bangsa pilihan Allah di bawah hukum Taurat dengan janji-janji yang bersifat fisik dan tanah, sedangkan gereja tubuh Kristus adalah kumpulan orang percaya dari segala bangsa yang hidup di bawah kasih karunia Allah dalam perjanjian baru. Keduanya memiliki peran yang unik dan berbeda dalam sejarah keselamatan. Dan penting bagi kita untuk memahami bahwa Israel bukanlah gereja dan gereja bukanlah pengganti Israel. Penting untuk ditegaskan bahwa ketika Paulus berbicara tentang gereja sebagai tubuh Kristus, ia tidak merujuk pada Israel. Gereja adalah sebuah rahasia atau misteri yang sebelumnya tidak diungkapkan dalam perjanjian lama dan berbeda secara mendasar dari Israel.
Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan ini kiranya dapat membantu kita untuk menghindari kesalahpahaman tentang peran Israel dan gereja dalam rencana kekal Allah. Itulah mengapa penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini dengan baik. Gereja tidak menggantikan Israel dan Israel bukanlah gereja. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam rencana Allah yang besar. Dan dengan memahami perbedaan ini, kiranya kita bisa lebih menghargai bagaimana Allah bekerja melalui sejarah untuk menyatakan kasih dan keselamatannya bagi semua orang. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan di akhir pelajaran ini juga akan ada kuis yang harus dijawab. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.